Yang pertama, apapun mazhabnya. Kebetulan imam kita tadi mazhabnya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Dari mana Ustaz tahu imam kita tadi bermazhab Syafi'i? Karena menurut kitab yang kami pelajari, mazhab Syafi'i itu bismillahnya dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita nanti pergi ke Turki, ini adik-adik dari Sulaimaniyah kalau sudah menghafal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, duduk nyetor ke guru, khatam, dapat ijazah qiraat hafs dari Imam Asim, mereka akan diberangkatkan ke Istanbul insyaallah. Lalu di sana mereka imam-imam di sana bermazhab Hanafi. Apa bedanya dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Hanafi bismillahnya sir, enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Mungkin ada nanti adik-adik ini yang akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, berangkat di sana belajar di Universitas Ummul Qura Saudi Arabia. Itu mazhabnya beda lagi, namanya mazhab Hambali. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jazakumullah khairan. Makasih Pak. Kalau botolnya kecil 30 menit 300 ml, tapi karena dua tetap 600 ml. Ada. Sampai mana tadi hilang? Mazhab Hambali bismillahnya sir, sama dengan Hanafi. Makanya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi bacaannya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Sedangkan Maroko, tempat saya belajar, saya di Maroko dari tahun 2004 sampai 2006. Ustaz belajar di Maroko? Ya, dekat dari Maroke Pak Ustaz. Maroke itu di Papua, dari Sabang sampai Maroke. Sedangkan Maroko itu di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Negeri yang terakhir, habis Maroko nyebrang Samudra Atlantik, sampailah ke Algeciras, nama pelabuhannya, dan itu negaranya namanya Andalusia. Banyak orang tidak tahu Andalusia. Tahu Andalusia? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Itulah dia Andalusia dulu. Sekarang berubah menjadi Spanyol. Di atasnya Portugal. Nama negaranya Portugal. Nama rakyatnya Portugis. Bedanya Pak Ustadz? Sama. Negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Maroko mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi. Mazhabnya Maliki. Imam Malik bin Anas. Tunisia, Aljazair, Maroko, Andalusia, Mauritania, itu mazhabnya 100% Maliki. Bagaimana mazhab Maliki? Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nanti kita semua akan sholat di Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, di tepi laut Samudra Atlantik. Masjid itu didirikan oleh Raja Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I, anak dari, pokoknya namanya itu terus. Nama rajanya Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Sekarang Muhammad VI. Kalau Muhammad VI naik anaknya Hasan III. Jadi namanya gitu-gitu terus. Saya pun mau mencoba gitu juga. Saya Abdul Somad, anak saya Mizyan Hazik,
Nanti Mizyan ini punya anak namanya Somad 2. Biar mudah ngingatnya. Nanti kalau pas tahlilan kan nggak sulit. Ila almarhum Somad 1, Somad 2, Somad 3, Mizyan 1, Mizyan 2, Mizyan 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menyalahkan ada imam yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu salah, itu mazhab, berarti saya durhaka. Saya ini murid durhaka karena berarti saya menyalahkan guru-guru saya yang ada di Maroko. Semua guru-guru saya di Maroko itu kalau sholat enggak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai satu contoh sampel judul kita, persatuan umat apapun mazhabnya. Tapi Pak Ustadz, suami saya pernah waktu sholat kami tahajud malam, dia mazhab apa nih Pak Ustadz ya? Gimana dia Bu? Dia langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab imam grogi. Saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Enggak ada satupun mazhab yang enggak baca Fatihah, karena hadisnya jelas, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya suka ngaji sama Pak Ustadz Somad, alhamdulillah. Ada yang mau saya tanya Pak Ustadz? Tadi itu kan baca doa kunut ya Pak Ustadz imamnya. Iya, itu mazhab apa Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua namanya mazhab Imam Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 namanya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Mazhab yang ketiga namanya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Mazhab yang keempat namanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Yang nggak ingat, nggak apa-apa, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mazhab tentang kunut subuh, imam kita di Masjid Jami An-Nikmah mazhabnya Syafi'i. Ustadz kok tahu? Karena ketika sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau mazhab Hanafi Pak Ustadz, nanti kalau kami ke Turki, di Turki mazhab Hanafi tidak pakai kunut subuh. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustadz kami umroh di Makkah, di Madinah, itu nggak pakai kunut subuh juga. Itu mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. Kalau Ustadz di Maroko dulu mazhab Maliki gimana? Mazhab Maliki pakai kunut subuh seperti mazhab Syafi'i, tapi kunutnya sebelum ruku. Setelah ayat, sebelum ruku baca kunut. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya udah siap-siap mau ruku, kok imamnya enggak ruku? Rupanya baca kunut sebelum ruku. Setelah baca kunut baru dia ruku. Allahu Akbar. Jadi tentang kunut subuh 4. Yang paling tua Hanafi, yang nomor 2 Maliki, yang nomor 3 Syafi'i, yang nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya. Yang paling tua dan yang paling kecil enggak pakai kunut, jadi metal. Yang pakai kunut yang tengah, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berkunut. Tapi beda, mazhab Maliki sebelum rukuk, mazhab Syafi'i setelah rukuk. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salah sendiri, kenapa panitia ngasih judul ribet, jelimet, sulit, susah begini? Kalau mau ceramah yang simple, sederhana, judul kita subuh ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal hilang
Sabar. Suami hilang? Katanya sabar. Ini menunjukkan Masjid Jami An-Nikmah ini masjid yang berkualitas. Kenapa? Karena yang mengajar di sini guru-guru kita semua. Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Ustadz Tengku Zulkarnain, Masya Allah. Beliau ditakdirkan Allah meninggal di kampung saya, Pekanbaru Riau, di bulan suci Ramadan tahun 2020. Kebetulan kami membangun pesantren Nurul Azhar. Setelah Nurul Azhar 500 meter belok kiri, TPU Covid, tempat beliau dimakamkan. Jadi nanti kalau jamaah Masjid Jami An-Nikmah ziarah ke makam beliau, insya Allah ketemu dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau kebetulan saya nggak keluar kota. Ustadz keluarnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di sini sejak hari Jumat dan ini adalah hari Senin. Senin nanti saya akan pulang. Saya di luar tuh 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang. Ibu setuju? Saya ngetes aja. Sampai mana tadi hilang bahan saya. Nah, lalu Pak Ustadz nanti kalau kami pulang dari Turki sudah hafal Quran, kami belajar kepada mazhab Hanafi, bagaimana sikap kami ketika diminta jadi imam di Masjid Jami An-Nikmah? Apakah kami pakai mazhab Hanafi karena guru kami di Turki bermazhab Hanafi, atau kami tetap bermazhab Syafi'i karena Masjid Jami An-Nikmah ini bermazhab Syafi'i? Hanafi dan Syafi'i sama-sama ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Saya belajar di mazhab Maliki dan saya ketua masjid. Biar kurus begini ketua masjid. Dan saya jadi imam kalau sholat di masjid dekat rumah saya. Mentang-mentang baru pulang dari Maroko mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang di belakang udah mulai nyenggol temannya. Bismillahnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gak terlalu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung saya baca kunut subuh. Mau pakai mazhab Maliki. Makmumnya 2 kali nyenggol. Apa ini? Selesai salam gak sabar mereka salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesat. Mazhab Hanafi gak salah, mazhab Syafi'i gak salah. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Akhirnya masjid kacau balau, lintang pukang tunggang langgang, kacau masjid. Akhirnya untuk mendamaikan masjid diundanglah Pak Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kalau jamaah mulai ribut, kata sebagian jamaah, sholat ini mesti kita ulang subuh ini, gak sah ini. Kata jamaah satu lagi, sudah sah ini. Akhirnya kacau balau. Tenang-tenang, kata Bapak Kapolsek, tenang. Sebenarnya sholat kita ini sudah sah karena imam tadi bermazhab Maliki. Bapak kok tahu? Saya dengar ceramah Ustadz Somad. Inilah pentingnya polisi, polsek, babinsa, babin kaptipmas mengerti perbedaan mazhab supaya kalau terjadi kekacauan dia bisa menenangkan, bukan dengan pistolnya tapi dengan ilmunya. Setelah dia jelaskan semuanya tenang. Yang salah ini siapa Pak Kapolsek? Yang salah ini adalah imamnya. Loh, kok saya yang salah? Sudah tahu masyarakatnya bermazhab Syafi'i, kenapa dibawa mazhab lain? Orang yang awam gak ngerti akhirnya menimbulkan fitnah. Kalau masyarakat udah dijelaskan mazhab gak juga ngerti, cabutlah Pak, tembakkan ke atas.
macam-macam, tembak kepalanya. Setuju? Jangan, mati dia kalau ditembak. Saudaraku yang dimuliakan, jamaah main setuju-setuju aja. Ini beberapa contoh perbedaan mazhab di tengah masyarakat. Jadi adik-adik saya tadi mau nyebut anak, tapi kok perbedaan kami nggak terlalu jauh gitu, beda-beda berapa tahun aja. Jadi adik-adik saya sekalian, silakan kalian belajar ke Turki, hafal Quran di sana 30 juz, belajar qiraat Hafs an Asim, belajar qiraat Warsh, belajar qiraat Qumbul, belajar qiraat Ibnu Katsir. Kalau di Indonesia qiraatnya qiraat Hafs an Asim, kalau di Maroko qiraatnya Warsh. Bedanya Pak Ustaz? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, qiraat Hafs, kita begitu. Kalau di Maroko enggak, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pendek. Kalau qiraat Hafs, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kalau qiraat Warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Saya dikit-dikit tahu qiraat Warsh karena guru Warsh, bukan Waras. Saya tahu dikit-dikit karena guru kami dulu di sana bacanya begitu kalau sholat. Tapi sekalipun nggak pernah saya pakai di masjid dekat rumah saya. Kalau saya mau petantang-petentek bisa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya ma'amlah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Apa ini katanya? Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga menimbulkan keresahan. Tapi kalau dalam pengajian untuk menjelaskan, apalagi ada tanya jawabnya, boleh sebagai keilmuan. Ini penting, apalagi saat genting-genting, apalagi saat berbagai macam kekacauan di akhir zaman, fitnah yang luar biasa. Kenapa jamaah di Masjid Jami An-Nikmah masih ramai, padahal Ustaz Somad di fitnah-fitnah macam-macam? Masjid Jami An-Nikmah jamaahnya tidak bisa difitnah karena mereka nontonnya full 60 menit. Jamaah tempat lain, jangan tepuk tangan dulu, itu kan masih banyak bahan. Sebentar. Di masjid lain, jamaah di tempat lain mudah difitnah karena mereka ini gimana ya, paketnya cuma 1 giga. Jadi nontonnya yang 1 menit, ceramahnya dipotong-potong. Mazhab Maliki bukan Ahlus Sunnah, padahal kelanjutannya menurut orang yang jahil. Menurut orang yang jahilnya dipotong. Inilah bahayanya kalau dokter tukang khitan disuruh jadi tim media, semua disunatnya dipotong. Mohon maaf Pak dokter, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya belajar mazhab? Pak Camat belajar mazhab, Pak Kapolsek belajar mazhab, Pak dan Ramil belajar mazhab, karena mereka akan menemukan konflik beragama di tengah masyarakat. Kalau mereka sudah paham, mereka bisa menyelesaikan manajemen konflik. Insya Allah Indonesia damai, baldatun thayyibatun wa rabbun. Imam Masjidil Arab namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais diundang ke Jakarta, dipersilakan jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran, ini bismillahnya kedengaran gak ya? Kita tahu Istiqlal Negara Kesatuan Republik Indonesia, mazhab di Indonesia yang umum adalah mazhab Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, mufti Betawi, muallim apa? Mufti Betawi Syekh Utsman bin Yahya Al-Batawi. Lalu kemudian dari kalangan Betawi adalah muallim, bukunya 100 masalah agama. Saya melihat buku itu di Brunei Darussalam.
Muallim, Syafi'i, Hazani. Sampai-sampai ada satu Habib dari Yaman datang menemui beliau untuk mengambil sanad-sanad kitab mazhab Syafi'i. Beliau berkeliling Jakarta, majlisnya dalam 1 bulan lebih 40 majlis, dan dia tidak tabligh akbar, dia membacakan kitab-kitab. Mudah-mudahan adik-adik kita ini ke depan mereka hafal Quran dan membacakan kitab-kitab mazhab Syafi'i insyaallah. Dari mulai kitab Matan Takrib, khatam Matan Takrib, naik Fathul Qarib, habis Fathul Qarib naik ke atas macam-macam kitab sampai ke I'anatut Talibin, habis itu dia bacakan kitab Al-Mahalli besar sekali, habis itu dia bacakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Apa bisa saya ngajar kitab ini khatam sampai meninggal Pak Ustadz? 2 kemungkinan, kamu yang selesai atau kitabnya selesai. Kalau tidak selesai, insya Allah dilanjutkan oleh generasi yang akan datang, insya Allah. Amin. Nanti kalau Ustadz Somad meninggal gimana Pak Ustadz? Siapa yang menggantikan? Hari ini kita tidak perlu khawatir. Inilah yang di depan ini calon-calon ulama ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Ibu-ibu kalau mau cari menantu yang soleh, booking dari sekarang sebelum diambil orang Turki. Sekarang ibu boleh senyum disangka bercanda, nanti begitu mereka pulang membawa gadis Turki nangis Bombay. Baru pulang dari Istanbul ya? Iya bu. Hafal Quran? Sudah. Tamat dari Sulaimania? Iya. Nikah dengan anak ibu ya? Mohon maaf bu, saya sudah menikah. Makanya dari sekarang di booking. Setuju ibu-ibu? Aduh, nggak semangat dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumahmu anak muda yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, agamanya bagus, terkejut anak. Ustaz kalau ceramah jangan teriak-teriak. Oke, saya bisa ceramah lembut. Kalau datang ke rumah kamu ada seorang anak muda, agamanya baik, akhlaknya baik, fazawijuhu, nikahkan dengan anak. Ini anak-anak yang baik-baik, anak-anak muda yang soleh-soleh. Apa nama grup hadrohnya dek? Belum punya nama? Ada? Hah? An-Ni'mah. Masya Allah. Hidup ini yang kita cari adalah nikmah. Mohon maaf Ustadz, itu nama istri saya. Kita jamaah. Hidup ini yang mau kita cari itu adalah nikmah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ustadz, nikmat itu mobil ya? Mobil bisa jadi nikmat, bisa jadi laknat. Mana bedanya mobil nikmat kalau laknat? Kabarnya Pak Ustadz kalau mobil nikmat itu kalau mobil baru. Kalau mobil second laknat. Dipencet klakson keluar air. Bukan masalah baru atau lamanya, bukan masalah mahal atau murahnya. Mobil yang dibawa ke masjid sholat berjamaah itu mobil nikmat. Tapi mobil yang melalaikan dari rumah Allah sampai enggak sholat itu mobil laknat. Jelas? Alhamdulillah Ustaz Somad, kami di Masjid Jami' An-Ni'mah ini enggak pernah ada konflik mazhab. Dulu memang kelahi Pak Ustadz, antara kelompok ini mengatakan kunut subuh bid'ah, yang satu mengatakan enggak kunut enggak sah. Alhamdulillah sekarang udah enggak ada kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang jadi nikmat itu bukan khilafiyah, tapi memahami perbedaan pendapat. Imam diangkat. Kalau kita kumpul semuanya satu kecamatan ini, siapa yang paling berhak menjadi imam? Bukan Ustadz Somad. Yang berhak menjadi imam adalah ulil amri. Itu menurut fikih. Sepakat 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kumpul kita satu negeri, yang jadi imam adalah ulil amri. Jadi yang paling berhak jadi imam tadi adalah Pak Camat. Ulil amri. Lalu ulil amri mengangkat imam tetap, namanya imam ratib. Ratib artinya rutin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha,
maka dia diangkat jadi imam ratib. Imam ratib yang sudah diangkat oleh ulil amri gak boleh digantikan siapapun, walaupun ada ustadz yang datang kemari sorbannya sebesar ban Vespa, jubahnya 3 lapis, gak boleh maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Maka gak ada istilah datang Ustadz Somad ceramah lalu kemudian pas qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah, silakan Ustaz. Enggak ada silakan karena sudah diangkat imam ratib. Ini kadang banyak di tempat kita imam-imam yang enggak pede, begitu datang Ustaz ceramah enggak ngerti fikih. Yang itu kalau minum kopi silakan itu kalau jadi imam nggak ada maju ke depan imam ratib. Maka imam ratib kita masya Allah, Ustadz ini namanya masjid jami ya. Apa beda masjid jami dengan masjid aja? Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami, kalau nggak ada sholat Jumatnya masjid nggak pakai jami. Hebat masjid Jami An-Nikmah nih, Qurannya besar sekali di atas. Kalau tuan pergi ke Mekah, pergilah bawa kawan dan teman. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru ini di atas masjid ada Quran. Oh, itu luar biasa di atas Quran. Siapalah yang bacanya itu ya. Ini masjid Jami ini arsitekturnya unik luar biasa. Masjid yang lain pakai kubah bulat, ini peta. Ada sebagian orang yang menganggap kubah itu hukumnya wajib. Kalau nggak ada kubah berarti nggak masjid. Padahal kubah tidak ada pada masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bangun masjid, atapnya pelepah korma, rata, nggak pakai kubah. Jadi kalau dipakai definisi kalau enggak dilakukan Nabi bid'ah, berarti membuat kubah di atas masjid adalah enggak ada saya ngomong begitu. Kubah itu datang belakangan guys. Ketika Islam sampai ke Bizantium, nama kaisarnya Kaisar Bizanti, lalu dia membuat kerajaan namanya Bizantium. Itulah yang dikenal dengan Romawi. Ada satu ayat surat dalam Quran khusus untuk bangsa Rom yang besar, namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Karena waktu itu ada blok barat dan blok timur. Blok baratnya Rum. Rum itu di mana sekarang? Italia, Eropa. Persia di mana sekarang? Iran, Asia. Dulu zaman Nabi kerajaan yang besar. Ketika Islam sampai di Rom, ada satu ciri khas bangunan Romawi. Apa dia? Tiang tengahnya melengkung. Nanti adik-adik sampai ke Istanbul, di situ ada bangunan Romawi yang besar, didirikan oleh Kaisar Konstantinopel. Dia membangun kota, namanya bangunan kota Konstantinopel, nama kaisarnya Konstantin. Bangunannya tiang melengkung, dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi Masjid Hagia Sophia. Panjang umur sehat badan, kita berangkat umroh dan akan lanjutkan ke Turki menemui adik-adik kita insyaallah. Amin. Umroh akbar ke Turki bersama Ustadz Abdul Somad. Siap berangkat? Ongkos tanggung masing-masing. Kita jenguk adik-adik kita, anak-anak kita, masya Allah betapa indahnya. Doakan anak Ustadz Somad juga bisa mengikut jejak kakak-kakaknya ke Turki insya Allah. Belajar di Turki ini, oh andailah saya bisa muda lagi, saya ingin belajar di Turki. Kenapa? Bisa hafal Quran, negerinya cantik dan indah, musim salju bisa foto-foto update status, dan yang paling keren bisa memperbaiki keturunan. Jadi Ustadz nyesal nih ketuaan.
Ya kalau kita nggak bisa, anak kita kan bisa insya Allah. Takbir. Sekalian akan berjihad di Turki nanti insya Allah. Maka bangunan dengan tiang melengkung itulah disebut dengan kubah. Batunya disusun. Nanti kalian akan melihat adik-adik, batu yang disusun menjadi tiang melengkung. Karena kalau tiangnya melengkung, nggak ada tiang di tengah. Kalau nggak ada tiang di tengah, sholat nggak putus. Islam ini mengambil arsitektur yang cantik dan indah, walaupun datang bukan dari orang Muslim, bukan dari orang Islam. Jadi kalau ada komen-komen di Instagram, somat, jangan pakai sepeda motor, motor itu bukan orang Islam yang buat. Saya nggak mau balas. Kalau saya mau balas, bodoh. Dalam Islam itu pakai arsitektur apapun boleh, pakai alat apapun boleh, karena tidak terkait dengan akidah. Dalam masalah akidah itu yang nggak boleh. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kubah itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa masjid pakai kubah? Karena kalau pakai tiang melengkung, nggak ada tiang di tengah. Kalau nggak ada tiang di tengah, sopnya nggak putus. Bagus, semua yang bagus-bagus boleh diambil. Mana ada Nabi membangun masjid pakai atap seperti Masjid Jami'an Nikmah. Ini pun kubahnya bid'ah juga ini. Bukan cuma yang melengkung bid'ah, tapi karena bagus. Rata-rata yang begini diambil dari arsitektur Masjid Demak yang didirikan oleh Wali siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Pripun kabare apik? Sedulur sederek sedaya, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ustaz ini dari mana sebetulnya? Kita ini adalah orang Nusantara, betul? Ada orang Batak di sini. Biado alak ita sesudena. Horas. Nih, banyak juga rupanya. Nusantara yang terdiri dari berbagai macam agama dan bahasa. Atas Sumatera, Aceh. Turun ke bawah, Batak, Karo, Mandailing. Turun ke bawah, Melayu. Melayu itu suku, bukan yang lari itu. Sampean teko kene Melayu apa Melaku? Bukan itu maksudnya. Melayu itu nama suku. Yang di Sumatera ada Aceh, ada Batak. Orang Aceh kalau ketemu Puhaba, kalau makan Pajbu. Ustaz kok tahu? Saya tahunya cuma dua itu aja. Kalau ketemu Puhaba langsung Pajbu. Jumpa sama orang Medan, turun Medan. Turun ke bawah Riau, turun ke bawah Minangkabau, rumah makan Padang. Turun ke bawah lagi Melayu Palembang, wong Kito Galo, buka mato minum cuko. Turun ke bawah Lampung, nyebrang lagi Banten, Jawa Barat, saudara kita Sunda. Kumaha atuh sadayana? Damang. Saya dulu serumah sama teman saya orang Bandung. Saya susah membedakan antara damang dengan dahar. Setiap ketemu sama dia, kumaha dahar. Masuk Jawa Tengah, nyebrang saudara kita dari Bali, nyebrang lagi, masuk lagi Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, Bima, naik ke atas Sulawesi, Makassar, agak Kareba, Baji-Baji, Madeceng, Mandre. Mandre itu Pak Ustadz makan. Yang saya hafal yang makan-makannya aja. Masuk Kalimantan, Banjar, masuk Papua. Inilah negara yang tidak ada di dunia. Allahu Akbar. Afrika itu Afrika daratan semua. Yang paling bawah Cape Town, Afrika Selatan. Yang paling atas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Yang tengah Kongo. Kalau nggak percaya, lihat globe. Pulang dari sini, buka handphone, Google Map. Betul yang disampaikan Ustadz Somad tadi ya. Jadi selama ini kau nggak percaya. Afrika 50 negara, satu daratan 50 negara. Itu tanah semua itu Afrika. Tapi kita Indonesia, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Papua, pulau ribuan bisa satu negara bineka tunggal ika. Yaman, Saudi Arabia, naik ke atas, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Liga Arab, 22 negara, bahasanya satu tapi negaranya 22. Kita bahasanya di Papua aja ada 300 bahasa. Sesama saudara kita di Papua ngomong nggak ngerti karena bahasanya beda, tapi ada yang menyatukan kita, yang dipakai adalah bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Melayu Riau, kampung saya. Coba dulu kalau Bung Karno mempertahankan egonya, kata Bung Karno, aku iki wong Jawa, maka seluruh Indonesia mesti bahasa Jawa. Apa enggak pusing kami belajar bahasa Jawa? Pas mau naik pesawat langsung pengumuman, sedulur sederek sedaya, monggo nang pesawat nomor 123. Tapi Bung Karno dengan kerendahan hatinya, dia tahu bahwa yang dipakai di seluruh Nusantara adalah bahasa Melayu, maka yang dipakai adalah kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, takbir. Kenapa Ustaz semangat sekali? Ini bukan semangat, lapar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab sudah kita bahas. Persatuan umat apapun mazhabnya. Yang berikutnya adalah ormas. Ormas itu apa artinya Pak Ustadz? Ormas itu artinya orang masjid. Gitu ketemu sama orang, sampean apa? Saya Muhammadiyah. Sampean? Saya NU. Sampean? Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sampean? Saya ini Matlaul Anwar. Sampean? Jadi saya Abdul Somad pernah ditanya sama seseorang, Ustadz Somad ini ormasnya apa? Kenapa Bapak nanya? Karena setelah kami cek, Ustadz masuk dalam sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau 2009 sampai 2014. Di NU Ustadz sekretaris Bahsul Masail. Memang betul saya bilang. Tapi kami cek lagi, Ustadz adalah penasehat lazismu lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Dan kami lihat lagi di Al-Wasliyah, Ustadz di Komisi Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan kami lihat lagi di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ustadz di situ juga masuk Komisi Fatwa dan Dakwah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan ketika pertemuan jamaah tabligh, Ustadz juga ada di dalam sebagai tamu undangan. Sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Bapak siapa? Saya Intel mau buat laporan. Gini ya Pak ya, saya jelaskan ke Bapak. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, ini enggak ngurus mazhab. Mereka ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial, didirikan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk melawan penjajahan Belanda. Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama Mbah Wahab Hasbullah bersama Kiai Bisri Sansuri di Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama 1926. Murid-murid dari Syekh Hasan Ma'sum, murid dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, pulang muridnya ke Sumatera Utara, Medan, mendirikan ormas
namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930. Murid-muridnya yang lain pulang ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Inyak Canduang, Inyak Jahu. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tahun 1930. Ormas ini tidak perlu dibenturkan, dikonflikkan, dipermasalahkan, karena dasar mereka berdiri adalah perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia merdeka tahun, memang kalau belum sarapan nih susah ngingat memang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari Muhammadiyah 1912. NU 1926, Perti 1930, Al-Wasliyah 1930. Jadi kalau ada orang mengatakan apa kontribusi umat Islam untuk kemerdekaan Indonesia, ente waras. Ormas-ormas ini lebih tua dari Indonesia. Umat Islam lah yang berjuang memerdekakan, mengusir Belanda. Paham? Itu enaknya kalau ceramah di masjid yang orangnya cerdas-cerdas, mudah kita ngasih tahu, paham semua. Kadang kita belum ngomong dia udah paham, bisa pakai telepati. Kita memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Kalau saya nanya, Bapak Ibu nggak perlu jawab, karena nanti saya jawab sendiri. Nggak usah pusing kalau saya ceramah nanya itu, saya akan jawab sendiri. Kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945. Kapan Hari Pahlawan? 10 November. Kenapa ada Hari Pahlawan? Karena ada orang yang mati syahid. Kok mati konyol? Kenapa mereka mati syahid? Meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, rela mati syahid. Karena ulama memfatwakan jihad. Kalau tidak ada jihad kita nggak merdeka. Sampai hari ini kita masih dijajah Belanda. Siapa yang memfatwakan jihad? Keluar resolusi jihad, dikeluarkan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri. Disebarkan 22 Oktober, jihad, 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 jihad. Kalau kamu mati syahid, kamu akan masuk surga. Kamu nggak merasakan sakratul maut. Kalau mati syahid, sakratul mautnya seperti dicubit lembut pada kulit. Kalau kamu mati syahid, kamu nggak kena azab kubur. Yang nggak kena azab kubur itu dua. Yang pertama mati syahid, yang kedua yang sudah terlalu azab disiksa istrinya di dunia. Kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena udah terlalu azab di rumah. Untuk membahagiakan hati mereka, Bu. Banyak suami-suami ini stres, depresi. Mendengar ini, alhamdulillah Pak Ustaz. Saya kalau mendengar ceramah Ustaz ini lapang hati saya, Pak Ustaz. Betul kan, Pak? Alah, malu-malu. Jihad, jihad, jihad. Belanda mesti diusir, penjajah kafir. Akhirnya ulama 17 Agustus merdeka. Itu adalah perjuangan para ulama. Makanya negara ini adalah negara yang bertuhan. Tidak ada tempat bagi komunis untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana, Beb? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya, yang berbangsa satu, bertanah air satu. Ustadz kok ingat yang baca itu setiap hari Senin aku, dari sejak SD masuk SMP penataran P4. Sebelum ke Mesir ujiannya 4. Pertama hafalan Quran, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat Pancasila. Setelah lurus ujian P4 Pancasila baru berangkat ke Mesir. Pulang ceramah dituduh anti NKRI. Bodoh.
yang masuk ke hutan-hutan pedalaman Riau masang bendera merah putih, yang upacara bendera ngajarkan anak-anak suku pedalaman lagu kebangsaan itu siapa? Jawablah. Buka itu Google, tulis Abdul Somad, tulis di Google Abdul Somad masuk hutan ngajarkan anak pedalaman upacara mengerek bendera Pancasila. Kita cinta dengan negeri ini, maka kita jaga persatuan. Mazhab selesai, berikutnya ormas selesai, yang terakhir ini yang paling berat, parpol. Ini banyak ini sekarang jamaah yang bingung, gimana nih Pak Ustadz, kenapa Ustadz biasanya putih-putih, peci putih, hari ini kok beda, pecinya merah, sorbannya biru, kain sarungnya oranye. Ini namanya koalisi menjelang pemilu supaya orang nggak bisa klaim-klaim. Ini sebelum 2023 2024 ini hati-hati, banyak jebakan Batman. Sebelum datang tablik akbar, hati-hati, lihat dulu tendanya warna apa, mejanya warna apa, karpetnya warna apa. Orang nggak bisa mengelompokkan saya warna-warna karena saya datang dengan warna-warni sekarang. Tapi bukan LGBT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua partai-partai itu didirikan berdasarkan negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Majapahit yang menganut monarki. Kalau bapaknya meninggal, anaknya jadi raja, anaknya meninggal, cucunya jadi raja. Kita tidak tinggal Kesultanan Islam Sumatera, Melayu Delhi, Siak Sri Indrapura, Kerajaan Makassar. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1945, memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, yang berkuasa bukan monarki raja, yang berkuasa bukan sultan, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, siapa yang ngangkat? Rakyat. Maka kalau begitu yang paling hebat di negeri ini adalah rakyat. Yang punya suara rakyat, yang milih rakyat, yang dipilih. Itulah yang gambarnya mulai nanti naik ke tiang listrik, pohon-pohon. Jangan mau tertipu dengan money politik. Money, duit, politik, uang. Suara rakyat dibeli dengan uang. Kalau ada yang membeli, modalnya besar, berarti dia akan kembalikan modal itu. Tahun pertama balik modal, tahun kedua untung modal, tahun ketiga persiapan modal, tahun keempat gas terus. Jangan mau suara kita dibeli. Kalau dia ngasih uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Kok setuju? Ini uangnya uang haram. Aduh. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Ini jamaah Masjid An-Nikmah, kalau ada yang bagi-bagi uang 50.000, mereka tidak akan bisa dibeli suaranya. Betul? Ini 50.000. Say no to money politik. Katakan tidak pada uang politik. Ini 500.000. Tidak. Ini 5 juta. Saya istikharah dulu. Ustaz Samad, ya, kalau ada yang ngasih 50.000 Pak Ustaz, haram. 500 Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz, halam. Gimana sebetulnya hukumnya Pak Ustaz? Sebenarnya ini haram, tapi daripada diambil orang lain. Betul kan Bu? Iya katanya. Jangan rezeki kapan lagi, ini kan arisan 5 tahunan sekali. Insya Allah kita permainan sepak bola Manchester United, Liverpool, Real Madrid, jangan khawatir, karena wasit kita jujur. Insya Allah ada KPU, ada polisi, TNI, Polri, ada yang mengawasi Bawaslu. Wasit ini jujur. Wasit yang curang akan dikeroyok oleh fans sepak bola.
Bukan kata saya, pengalaman di beberapa tempat permainan sepak bola. Allah tetap menjaga negeri ini dengan kebaikan, kesolehan orang-orangnya insya Allah. Jadi ke depan saya kasih tahu seluruh masjid-masjid yang ada dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau pilih judul pengajian, pilihlah seperti yang dibuat Masjid Jami An-Nikmah. Judulnya mencerdaskan. Judul-judul begini. Ini kadang saya tausiah pas ditanya panitia, judulnya apa Pak? Terserah Ustadz aja. Saya bingung lah judulnya apa. Kadang judulnya apa? Pasrah dan rela. Apalah maksud panitia ini buat pasrah dan rela? Rupanya dia mau kawin lagi. Dia mau saya menceramahi istrinya supaya ibu apapun yang terjadi, ibu mesti pasrah. Relakan aja ya Bu. Iya. Enggak gitu. Umat ini dicerdaskan melalui khutbah, melalui tausiah, melalui pengajian, melalui tablik akbar. Tidak ada provokasi. Medsos ini bertebaran fitnah yang luar biasa. Cerdas bermedsos. Baca, pahami. Kalau layak di share. Jangan follow akun-akun fake akun yang mengadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba. Kita bukan domba. Siapa yang suka diadu berarti domba, dan domba akan disembelih hari raya. Jangan mau diadu domba. Insya Allah kita tidak mau diadu domba. Masa kelahi hanya gara-gara beda pilihan? Masa bermusuhan hanya gara-gara beda warna? Warna-warni ini adalah dinamika berbangsa dan bertanah air. Saya tidak pernah ceramah ditanya sama pengurus, Ustadz sukunya apa? Kalau nggak satu suku sama kami, mohon maaf, kita batalkan pengajian. Ini semua adalah berkah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun. Tadi saya mulai tausiah jam 5, sekarang sudah jam 6 lewat 5. 600 mililiter. Kita jawab pertanyaan. Mohon nasihatnya bagaimana mengelola perbedaan pendapat pengurus DKM dalam menjalankan tugas dan amanat untuk kemakmuran masjid dan jamaah. Masjid ini bukan punya pengurus. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Makanya saya heran kadang pergi jamaah ke masjid. Assalamualaikum Pak. Iya. Ketua masjid yang dulu yang meninggal masih ada Pak Ustaz. Dulu kan yang bawa saya ke masjid ini ketua masjid kan? Iya. Sekarang mana? Sejak nggak terpilih nggak pernah ke sini lagi Pak Ustaz. Loh. Menjadi pengurus masjid itu adalah amanah, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Menjadi pengurus masjid itu ngurus rumah Allah, ngurus hamba Allah. Maka niatnya mesti lillah. Kalau nggak lillah, cuman dapat lelah. Maka mesti buat baju kaos lelahku lillah. Kalau udah lillah pasti enggak lelah. Karena enggak lillah maka lelah. Maka insya Allah karena sama-sama Allahnya satu, kul huwallahu ahad, nabinya satu, asyhadu anna muhammadan rasulullah, kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil arab, yang dituju juga satu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Insya Allah. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat, menurut saya kalau bisa kita acara-acara nih jangan ada makan-makan dalam masjid, karena khawatir nanti gulainya tumpah ke tempat sujud, imamnya pingsan. Kalau menurut saya kita mesti buat makan-makan, karena kalau nggak ada makan-makan jamaahnya nggak rame datang, nggak perlu kelahi. Kita diajarkan wa amruhum syura bainahum. Pancasila yang keempat bermusyawarah. Maka musyawarah antar kita, musyawarah mufakat. Menurut saya tetap ada makan-makan, tapi jangan dalam masjid, di emperan masjid. Kalau menurut saya nggak apa-apa dalam masjid. Toh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga buka puasa dalam masjid, tapi sajadahnya dikasih alas plastik. Bisa kan musyawarah? Bisa. Kenapa nggak bisa?
Bagaimana menghadapi ibu kita yang tidak mau mengamalkan tahlilan dan doa kubur dengan alasan amal tersebut bid'ah? Kebetulan bapak dan ibu berbeda paham. Kalau mereka beda, mustahil kita lahir. Kita ini lahir karena cinta, besti. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit, itu adalah bumbu-bumbunya. Jangan mentang-mentang udah ngaji, lalu ibunya kebetulan ikut pengajian ustadz yang suka membid'ahkan, bid'ah maulid nabi, bid'ah tahlil, bid'ah baca yasin, bid'ah. Ini namanya kelompok ahlul bid'ah, karena suka membid'ah-bid'ahkan. Padahal dalilnya punya macam-macam. Ibu, tahlilan itu artinya tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kirimkan bacaan la ilaha illallah pada orang yang meninggal, itu pahalanya sampai ibu. Mana dalilnya? Dalilnya, Bu, ketika Nabi lewat di makam, Nabi ngambil pelepah kurma, Nabi belah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke makam. Terus ternyata pelepah kurma itu bertasbih, tasbihnya sampai ke dalam. Kamu tahu dari mana? Yang ngomong gitu Imam Nawawi, Bu, imam mazhab, meninggal tahun 676. Katanya tasbih pelepah korma sampai. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan tahlil orang yang beriman. Dalam hatinya, pintar juga anakku ya. Cuman kadang ibu nggak pernah mengakui kehebatan anaknya. Ustadz kok tahu? Ibu saya begitu, nggak pernah muji saya sekalipun. Saya bawa tablik akbar. Saya dulu waktu ibu saya masih hidup ke Medan, saya bawa, tinggal di hotel ramai jamaah. Saya berharap pulang dia akan bilang, hebat kau ya. Pulang-pulang dia tanya, kau nggak punya jin kan? Enggak mah. Kok bisa orang ramai dengar kau? Jangan-jangan kau pakai pelet. Orang tua nggak pernah ngelihat kita punya kelebihan. Saya tahu dia memuliakan saya setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, saya cari makcik bibi saya yang sama dengan dia. Bibi, gimana malam mak saya meninggal? Biasa, jam 2 malam dia bangun tahajud, habis tahajud dia makan sahur, karena dia nggak tinggal puasa Senin Kemis, umurnya 70 tahun waktu meninggal. Terus habis zikir baca doa, menjelang azan subuh dia nonton video YouTube-mu. Padahal kalau saya di rumah sekalipun nggak pernah dia tonton. Orang tua tidak pernah melihatkan. Kalau kita ngomong begitu, insya Allah dia bangga. Orang tua ini seperti Quran lapuk, mau dibaca udah nggak terbaca karena dimakan rayap, titik nunnya udah 3. Mau dibaca nggak terbaca, mau dibuang berdosa. Bagaimana sikap kita terhadap Quran lapuk? Simpan-simpan aja sampai hilang sendiri. Maka kalau kamu punya ibu, apa? Jangan mentang-mentang udah ngaji pulang dari sini, mama nggak bisa begitu. Jangan ajari dia ngomong, karena yang ngajari kamu ngomong. Kalian yang masih punya ibu, Ustadz dulu cita-citanya pernah jadi profesor, pernah jadi doktor, pernah jadi ustadz yang ceramah depan orang ramai. Cita-cita saya cuma satu, membahagiakan orang tua. Adik-adikku sekalian, kalian cita-citanya cuma satu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ayahmu, insya Allah hidupmu bahagia dunia akhirat. Jelaskan baik-baik dengan dia, insya Allah dia akan menerima. Kita kesulitan ngajak anak yang remaja dewasa sholat ke masjid. Bagaimana cara jitu mendidik anak sholat pergi ke masjid, Pak Ustadz? Hari ini anak-anak udah sekolah ya, pulangnya jam berapa? Jam 5. Oke, nanti malam jalan ke mall jangan, sekali-sekali nggak apa-apa. Terus nanti malam kemana Pak Ustadz? Ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit, ke ruang ICU. Nah, ini ruangnya ICU. Salah Ma, ini kan ICU. Oh iya, ICU itu artinya nak, ICU you don't see me. Kenapa begitu? Karena orang di ruang ICU itu matanya terpejam semua. Itu maknanya ICU you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku.
Nanti sampai masanya kamu akan begini. Sekarang kamu remaja, gagah perkasa, cantik jelita. Sampai masanya kamu jelita jelang 50 tahun. Sampai masanya nanti kamu akan top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Nanti sampai masanya kamu akan tua. Mau nggak mau, suka nggak suka, resiko muda adalah tua. Kalau nggak mau tua, jangan muda. Semua yang muda pasti tua. Yang tua-tua pernah enak kalau ceramah depan orang yang cerdas, nyambung semuanya. Nanti dia akan berpikir, anak-anak nggak bisa dimarahi, kamu mesti sholat. Nggak bisa. Kalau ada yang meninggal, bawa dia sampai ke tempat pemakaman. Di pinggir jenazah, tunjukkan dia, tempatmu nanti di sana, nak. Dia pun berbisik, papa juga. Kita semua akan ke sana. Rumah yang papa bangun besar ini akan tinggal, nak. Mobil papa itu juga akan tinggal karena kredit baru 3 bulan. Mama, pak, mamamu juga nggak akan mau ikut papa. Tapi kata mama sih hidup semati, dia cuma bersandiwara. Betul kan, Bu? Betul kata mereka. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bapak polisi, bapak TNI, bapak camat, ASN, pegawai, korpri, kalau mati bajunya diganti dengan kain kafan. Kalau bangun nanti malam, mati lampu, pegang ujung kain, masih ada jahitannya, masih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi nanti kalau tiba-tiba gelap, buka mata, pegang ujung gak ada jahitannya, berarti sudah kain. Waspadalah. Mati lampu, pegang ujung gak ada, tiba-tiba datang penanya, marabuka. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan bekal. Insya Allah anak-anak ini nggak usah terlalu banyak ceramah. Tapi kalau ke masjid Pak Ustadz, perlu dibuatkan khusus kajian. Kajian Sabtu subuh, Ahad pagi, khusus anak muda. Yang tua-tua minggir. Anak muda ini nggak usah terlalu banyak ceramah. Mereka perlu dialog interaktif. Narasumbernya panggil ibu dokter, panggil bapak kapolsek, panggil bapak dan ramil, panggil BNN, Badan Narkotika Nasional. Insya Allah bapak dari kapolsek, dari dan ramil mau datang. Kalau nggak percaya, hubungi segera. Nanti dudukkan mereka depan masjid, anak-anak muda. Tema kita pada pagi hari ini adalah bahaya narkoba. Berikut ini narasumber yang pertama untuk Bapak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek. Narkoba ini berbahaya. Jadi siapapun pengedar, pemakai akan kami tembak, bam, mati. Nah, gitu ya Pak ya. Ya, berikut ini dari Bapak dan Ramil. Kami sebagai benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia menjaga perbatasan-perbatasan, pulau terluar perbatasan, kita jaga dari musuh-musuh. Maka narkoba juga adalah musuh kita. Maka siapa yang mengedar narkoba merusak generasi bangsa, tidak ada solusi lain. Bam, mati. Mungkin ibu dokter agak lembut sedikit. Silakan ibu dokter. Narkoba ini, ya saya sebagai dokter yang selama ini mendalami narkoba ini memang bahaya. Resikonya kalau nggak sakit, gila, mati. Mungkin Ustadz sebagai ulama kita pelipur lara bisa menenangkan hati kita. Bagaimana narkoba nih Pak Ustadz? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Dan bagi pengedar dan pemakai narkoba tidak ada hukuman lain, pancung kepalanya. Waduh, ternyata nggak ada. Mereka sangka tadi Ustadz, insya Allah kita maafkan aja. Nggak ada maaf bagimu. Jadi anak-anak ini minta, saya nanya ini ke anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Sebenarnya kami mau ke masjid Pak Ustadz, cuman kami dari ceramah mulu, bosan. Ceramahnya malam ini kajian kita berjudul malam pertama di alam kubur.
horor terus Pak Ustadz. Apalagi masjid kami menakutkan. Kenapa gitu Dek? Di depan pintunya keranda jenazah Pak Ustadz. Kami udah ketakutan, masuk ke dalam masjid, nggak lama lewat kotak, kotaknya juga jenazah Pak Ustadz. Ceramahnya juga tentang mati. Kami ini bagaimana menata masa depan, bagaimana, coba dibuat judul khusus kajian anak muda, temanya mereka masa lalu, masa depan, aku dan kamu. Itu luar biasa. Ini insya Allah dilaksanakan di Masjid Jami An-Nikmah insya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang fanatik dengan pemimpin tertentu atau teman yang berbeda aliran? Contohnya salafi. Sampai di titik mana kita bisa berdiskusi dan menghindari menyudahi perdebatan. Kita tidak bisa paksa orang ikut kita. Afa anta tukrihun nasa, apakah kamu paksa orang? Manhajuna manhajul bayan. Kami di Al-Azhar Mesir diajarkan bahwa metode kami adalah penjelasan, menjelaskan. Ustadz Somad itu adalah ustadz ahli bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, nuzul Quran itu bid'ah, halal bihalal itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Semuanya sudah saya jelaskan dalam buku 37 masalah populer. Saya ada bukunya di rumah Pak Ustadz, tapi sampul plastik belum dibuka. Sudah saya jelaskan dalam video-video pendek. Tinggal tulis aja di YouTube Somad bid'ah, keluar. UAS tahlil, keluar. UAS maulid, keluar. Tinggal tulis aja apa yang terlintas di pikiran, dapat. UAS sesat, keluar. Apa aja kelompok, macam-macam semua. Mudah sekarang ngaji. Udah saya jelaskan, ini dalilnya ini dalilnya ini. Saya nggak mau pergi baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran berpahala apa enggak? Berpahala. Kalau begitu baca Yasin berpahala. Terus apa masalahnya dengan baca Yasin? Baca Yasin nggak boleh kalau rame-rame. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, qiraatul idarah mustahabbah. Baca Quran berjamaah ramai-ramai dianjurkan. Apa salahnya? Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaannya kurang seragam, bagusnya belajar dulu satu-satu. Setelah bacaannya sama, makhorijul hurufnya sama, idgham ikhfa gunnah qalqalah tajwid tahsinnya sama, baru baca bersama-sama. Karena kalau orang baca sama-sama, dia belum ngaji, nggak tahu dirinya, nggak tahu. Karena semuanya bunyinya sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia nggak tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena yang dia dengar suara orang. Ibu-ibu, petang ini kita baca Yasinnya nggak sama-sama, tapi 5 ayat 5 ayat. Nah, Ibu, 5 ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu, berikutnya 5 ayat. Batuk. Itu tanda-tanda tuh. Tapi bukan berarti kita langsung salahkan orang. Jadi kalau ada orang tidak bisa menerima pendapat, kita buat diskusi, kita tanyakan ke Ustadz, mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah insyaallah. Amin. Saya tidak mengajak jamaah ikut saya. Paling tidak dia bisa menerima perbedaan dalam kebinekaan. Orang beda agama aja kita bisa bertetangga, berteman kok. Masa masjidnya satu, imamnya satu, Tuhannya satu, nabinya satu, hatinya bercabang-cabang. Kertas terakhir. Makna isi kandungan surat Ali Imran ayat 26 tentang definisi pemimpin yang baik. Mohon syaratnya Pak Ustadz. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Baca ayat sebelumnya. Pemimpin itu apa sifatnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau bersikap dia orangnya adil sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mudah-mudahan Allah memberikan negeri ini pemimpin yang adil dan amanah, dari mulai presiden sampai bupati, gubernur sampai bupati, wali kota, Pak Camat nggak usah kita sebut, orangnya ada, sampai camat, sampai kadus, kades, lurah, RT, RW, semuanya baik. Kalau semuanya baik, insya Allah keluarganya baik, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, pemimpinnya baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, anak-anak kita penghafal Quran, mujahid fisabilillah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pemimpin kita adil dan amanah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.